COVID-19 di Indonesia turun. Apakah Indonesia sudah aman? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami Kabid Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting, Wali Kota Surabaya Iris Cahyadi, dan juga nanti akan bergabung juga epidemiolog Griffith University Diki Budiman. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, pertama saya ingin ke Pak Alex. Pak Alex, betulkah saat ini tren angka kasus COVID-19 tanah air terus menurun, Pak? Ya, kalau kita lihat dari laporan harian dan juga kita bisa lihat sendiri ke rumah sakit, itu angka kasus baru yang positif itu memang cenderung menurun dibandingkan dengan bulan Agustus ataupun bulan Juli. Dan juga untuk mereka yang masuk rumah sakit juga bor rumah sakit itu sudah jauh di bawah 20%, bahkan ada yang sampai 15%. Sehingga ruang isolasi juga dan termasuk juga ruangan di rumah sakit cenderung menurun. Tetapi kasus positivity rate yang sudah di bawah 5% itu bukan berarti bahwa kita harus sudah longgar dalam segala lini dan kemudian sudah harus melakukan relaksasi dalam berbagai bentuk kegiatan. Karena bagaimanapun juga virus ini masih terus ada di sekitar kita. Dan kemudian juga kita dengar hari ini di Singapura, itu angka kasus sudah melebihi 1.000, angka kasus positif. Padahal Singapura juga termasuk negara yang di mana melakukan penanggulangannya secara sistematik dan secara terkoordinir cukup baik. Kita lihat angka vaksinasinya sudah di atas 80%. Dan kemudian bagaimana di sana dilaksanakan kontak tracing, juga kita lihat itu juga sudah melampaui berbagai parameter yang dilaksanakan oleh Badan Kesehatan Dunia. Tapi yang terjadi juga Singapura tidak bisa juga mengatakan bahwa pengontrolan pandemi ini sudah berjalan sempurna. Ternyata masih terus terjadi infeksi baru. Jadi kondisi ini artinya kendati pun kita sekarang sudah ada penurunan levelisasi PPKM, ada yang sudah di 2 dan ada yang sudah di 1, tapi itu tidak jaminan bahwa tidak akan terjadi lonjakan sepanjang protokol kesehatan itu tidak menjadi bagian dari masyarakat, tidak menjadi bagian kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, bahwa pelaksanaan kontak tracing, kendati pun kasus sudah turun, ini harus terus berlanjut, berjalan. Dan ini harus menjadi tanggung jawab dari posko PPKM, baik di tingkat desa maupun di kelurahan. Dan yang terakhir, vaksinasi. Vaksinasi ini harus memang dikerjakan secara sistematis, terencana dengan baik, baik di kota maupun di pedesaan, daerah pesisir maupun daerah pegunungan. Semua daerah tentu memiliki kearifan lokal masing-masing, sehingga intervensi vaksinasi itu juga harus menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Kita memang menyambut baik bahwa warga semakin antusias untuk vaksinasi. Tetapi warga juga jangan dikecewakan dengan antri yang panjang, sistem registrasi yang tidak baik, dan kemudian juga pelaksanaan artinya tidak sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Tentu ini perlu diatur registrasi yang baik. Sehingga dengan demikian antusiasme dari warga tersebut benar-benar direspons dengan baik dalam rangka mensukseskan vaksinasi. Jadi ketiga hal inilah yang harus memang terus kita benahi, kendati pun angka sudah turun, tetapi dalam pandangan kita baru turun berapa minggu dan ini masih rentan. Sehingga kita harus menunggu sampai bulan berikutnya, sampai memang ini benar-benar terkendali, baik di Pulau Jawa Bali maupun di luar Pulau Jawa Bali. Akan berdampak pada penurunan level PPKM di daerah. Saya akan langsung ke Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Pak, Jawa Timur disebut-sebut sebagai provinsi pertama yang statusnya turun ke PPKM level 1. Bagaimana dengan di Surabaya, Pak? Apa yang menjadi parameter hal tersebut di sana? Parameter ada 6 indikator sebenarnya dari Kementerian Kesehatan, termasuk 3T, ada testing, tracing, dan treatment. Kita hari ini positivity rate di kota Surabaya itu sudah 0,45. Sedangkan yang tracing kita insya Allah 1/20, yang syaratnya adalah 1/14.
Dan di treatment kita, bornya kita per minggu itu adalah 14,65, di mana syarat terendahnya adalah kurang dari 60. Selain itu, kita terkait konfirmasinya, itu ada 100.000 penduduk per minggu, kita 8,05, itu harus di bawah 20. Sedangkan rawat inap, meskipun kita rumah sakit rujukan di kota Surabaya, nilai kita, posisi kita ada 2,67, dan yang terakhir adalah kematian, yang kita bisa tingkatkan menjadi 0,41. Dan semua ini kita lakukan dengan model pekerjaan yang bersama dengan antara TNI dan Polri, turun bersama dan sosialisasi bersama, sehingga apa yang menjadi 6 indikator bisa kita lewati dan kita lakukan bersama ini. Sehingga bisalah kami ada di posisi level 1 berdasarkan Kemenkes assessment-nya. Dan vaksin kami tadi disampaikan Pak Alexander, vaksin kami sudah 100% lebih untuk dosis pertama. Dosis keduanya 65%, di mana yang untuk lansia sudah mencapai 80%. Mas. Artinya capaian vaksin sudah hampir 100% ya Pak. Kemudian apa saja penyesuaian-penyesuaian yang mungkin dilakukan di Surabaya terkait penurunan level PPKM ini? Jadi kita tatap muka, kita lakukan, tapi di dalam syarat Inmendagri, Surabaya ini masih dihitung Surabaya Raya. Jadi kami masih mengikuti Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, dan Gerbang Kertasusila. Di mana di Inmendagri kami masih dalam level 3 meskipun ada uji coba. Ada beberapa yang sudah dibuka seperti di makan sampai 60 menit. Itu sudah bisa di dalam gedung. Dan kami masih mengacu kepada Inmendagri, PPKM yang untuk olahraga dan semuanya sudah diatur dalam Inmendagri di level 3 karena kita aglomerasi. Karena di daerah sekitar kita dosis pertamanya belum 100%, Mas. Kan syaratnya untuk level 2 itu 50%, untuk level 1 70%. Sedangkan daerah lain kami, aglomerasi kami, itu masih di bawah 50%, ada 45, 44, sehingga kami masih dalam satu aglomerasi sehingga menjadi level 3. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, penurunan tren kasus ini akan berdampak pada penurunan level PPKM. Tentu saja mungkin masyarakat beeuforia atau merayakan hal ini dengan datang ke objek-objek wisata dan lain sebagainya. Betulkah Indonesia sudah aman jika melihat hal ini, Pak Diki? Ya tentu belum ya, jawabannya belum. Karena yang saat ini sebetulnya mendominasi perbaikan itu lebih banyak di Jawa. Jawa, Bali. Dan kalau bicara Indonesia ini negara besar dengan banyak kepulauan, pulau-pulau besar dengan variasi intervensi. Nah, artinya kita harus sangat berhati-hati ya. Karena bicara Indonesia, epicenter kemarin kan Jawa, Bali, Madura. Nah, ini memang kita memang sesuai prediksi sudah menuju pada level penurunan. Karena adanya sebenarnya mau sangat membantu itu adalah PPKM ini ya. PPKM ini sangat membantu karena membatasi pergerakan. Artinya ini yang harus disadari oleh semua pihak. Ketika euforia ini terjadi, ketika ini direspon dengan dalam tanda kutip balas dendam kebebasan, ini yang bisa mengundang datangnya potensi gelombang ketiga. Karena kalau bicara, tadi Pak Alex sudah menyampaikan bahwa di dalam konteks respon, ini ada variasi sekali yang besar antar kabupaten kota. Apalagi kalau bicara luar Jawa, apalagi kalau bicara di Jawa ini bukan kota-kota raya, bukan kota Surabaya Raya, Semarang Raya, atau Bandung Raya, atau Jakarta Raya, tapi ada kabupaten kota yang di pesisir yang berbeda sekali. Kemampuannya seperti Surabaya akan berbeda. Atau berbeda dengan Jakarta, apalagi dengan Jakarta atau kota besar lain. Nah, inilah yang harus sangat disikapi hati-hati. Karena selama tadi Pak Wali Kota sudah sangat jelas. Jadi saya sebagai epidemiolog bisa memahami kalau menurun begini karena datanya menguatkan, kita lebih confidence. Tapi masih ada daerah-daerah yang testingnya sekedarnya, ya, kemudian tracingnya juga belum mencapai yang ditargetkan 15 itu. Kemudian juga ketika ditanya isolasi karantinanya pun belum memadai. Nah ini yang berbahaya. Apalagi kalau bicara vaksinasi. Masih ada yang bahkan level provinsi masih di bawah 10%, masih ada. Nah ini yang harus artinya masyarakat harus sangat hati-hati. Dan sekali lagi tidak bisa disamaratakan. Dan
pesan pentingnya sebetulnya saat ini adalah bahwa pandemi ini kan belum selesai. Sehingga capaian yang baik ini tidak boleh kita jadikan satu kondisi yang akhirnya membuat orang beralasan ya saya bisa lebih bebas, karena PPKM ini sudah tepat ya berbasis rekomendasi WHO. Ini adalah penjaga gawang yang harus dijaga betul oleh semua pemerintah daerah, termasuk masyarakat memahami ini bukan PPKM level 1 nih, misalnya sudah dicapai oleh Surabaya, itu memang akan terus sampai akhir pandemi ini dijaga seperti itu. Bukan, kalian tidak mengusulkan pada pemerintah PPKM dicabut, tidak sama sekali hilang, karena berbahaya. Tapi kan bukan berarti masyarakat tidak boleh beraktivitas, sebenarnya kan boleh. Kan pasti pemerintahan Kota Surabaya sudah memberikan kelonggaran-kelonggaran. Nah itulah selama pandemi ini, itu jadi penjaga kita ya, supaya masyarakat sektor-sektor bisa beraktivitas tapi tidak akan terjadi perburukan pandemi. Nah, tapi ini nggak mudah karena harus konsistensi komitmen ini termasuk dengan literasi ini menjadi PR besar supaya masyarakat menjadi lebih paham. Kembali ke Pak Alex, seperti yang dikatakan Pak Diki tadi, ada beberapa mungkin daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang harus menjadi perhatian terkait capaian vaksinnya, kemudian minimnya fasilitas kesehatan. Sejauh ini seperti apa angka di luar Pulau Jawa, Pak Alex? Ya, jadi kita sependapat apa yang disampaikan oleh Bung Diki dan juga yang disampaikan Bapak Wali Kota, bahwa memang ada perbaikan dan perbaikan itu memang tergantung dari usaha dan upaya kita melalui PPKM. Mulai dari PPKM darurat sampai ke level 4, terus kita beranjak ke level 2. Jadi yang seperti disampaikan juga bahwa Indonesia ini luas. Kita tidak hanya melihat Pulau Jawa dan Bali. Di luar Jawa dan Bali juga itu berbagai various areanya yang muncul. Ada daerah perkotaan, ada daerah pulau, ada yang daerah pegunungan, ada daerah pedalaman, bahkan ada pulau-pulau terpencil. Kendati pun memang penduduknya kecil, tapi kalau angka positivity-nya rate-nya tinggi, ini juga akan terjadi perburukan. Sehingga oleh karena itu sekarang pemerintah sudah mengatur bahwa kendati pun sekarang sudah menuju perbaikan, tapi ada hal-hal penguncian yang harus terus dilaksanakan. Pertama yaitu kontak tracing, ini sesuai dengan instruksi Mendagri 39/4041 mengatur setiap kabupaten kota dan setiap kecamatan berapa target yang harus dicapai. Oleh karena itu Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Camat dan Kepala Desa, Kepala Kelurahan ini harus menggerakkan terus target tersebut. Yang kedua adalah perilaku. Perilaku ini harus bisa diukur dari mobilitas dan kemudian pemakaian 3M. Bagi mereka yang punya smartphone, tentu aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi ini jangan hanya sekedar hiasan, tetapi harus dilihat warnanya apa. Kalau dia hitam berarti dia tidak boleh keluar, dan sebaiknya dia isolasi mandiri ataupun isolasi yang terpusat. Dan yang berikut juga bahwa kita harus merespons tentang kegiatan vaksinasi. Dan vaksinasi memang sudah terlaksana baik, sering diberitakan, tapi itu masih daerah-daerah yang terjangkau. Banyak daerah-daerah yang terpencil, daerah pedalaman yang belum terjangkau, dan ini tentu menjadi target dari setiap kepala wilayah. Jadi ini semua yang harus dikejar, parameter-parameter tersebut. Karena apa? Karena varian baru juga masih ada. Kita lihat di luar sana kasus juga naik, tidak hanya di Singapura, di Bangkok juga naik. Kemudian di Amerika Serikat juga beberapa negara bagian juga kasusnya belum stabil. Oleh karena itu ini yang harus kita jaga. Jangan kita relaks selama 2 bulan, kemudian kita masuk lagi ke lonjakan ketiga. Baik. Saya kembali ingin ke Pak Eri. Pak Eri, tadi menurunnya level PPKM juga akan berdampak pada aktivitas masyarakat yang dalam tanda kutip lebih longgar. Kemudian bagaimana Surabaya mengawasi perilaku masyarakat di sana agar konsisten mempertahankan status level 1 di Surabaya? Iya Mas, tadi seperti disampaikan Pak Diki, saya selalu sampaikan ke warga Surabaya jangan euforia. Karena sekali kita euforia, maka yang rugi adalah warga Surabaya. Sehingga naik level lagi, akhirnya tertutup peluang ekonominya. Ini yang selalu saya sampaikan. Sehingga dari situlah warga Surabaya itu merasa bahwa kota ini kalau ingin bebas dari COVID berarti dari masyarakatnya sendiri, bukan dari pemerintahnya. Itu yang selalu kami dengan pentahilik selalu turun menyampaikan kepada masyarakat. Dari situlah sehingga Surabaya ini ketika tracing,
ketika penurunan konfirmasinya cepat itu karena warga sendiri yang menjaga. Jadi di Surabaya itu ada Jogo Kampung yang menjaga adalah warganya sendiri. Bahkan dulu sebelum Pak Presiden meminta ada isolasi terpadu, Surabaya sudah berjalan duluan isolasi terpadunya. Karena waktu itu Kampung Jogo itu setiap kampung ada tempat yang orang sakit di RW itu ditarik ke tempat utamanya yang menjaga adalah Satgas sendiri. Jadi setiap kampung ada, itu yang kami sampaikan. Sehingga disitulah termasuk yang menjaga terkait pergerakan-pergerakan ekonomi juga warganya sendiri. Dan alhamdulillah hari ini pun seperti tatap muka di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri 50%. Kami tidak berani, Pak Alex, kami coba 25 dulu. Kami coba dulu sampai seminggu baru kami naikkan 30. Sehingga Pak ada keterbiasaan, baik gurunya pun harus terbiasa berhati-hati, juga muridnya berhati-hati. Ini yang kami lakukan. Jadi tidak, meskipun syaratnya maksimal tidak kami lakukan secara langsung, tetapi kami buka secara perlahan begitu. Sehingga kami selalu mengartikan kepada masyarakat, tolong jaga kotanya. Kalau kota ini ditutup karena COVID, levelnya naik, berarti yang rugi adalah masyarakatnya. Jadi yang bisa menjaga kota Surabaya adalah masyarakatnya. Jadi yang kami sosialisasikan itu terus. Jadi tidak hanya membagi masker, menyampaikan tidak, tapi hatinya yang kami sentuh bahwa tolong jaga Surabaya dan untuk kepentingan masyarakat Surabaya sendiri. Karena kami dari pemerintah kota Surabaya, kalau saya sampaikan tidak pernah sempurna dan tidak pernah bisa berjalan sendiri. Dan alhamdulillah itu berjalan terus, Mas. Baik. Saya ingin balik ke Pak Diki. Pak Diki, apa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya seperti mengendurkan dan sudah mulai memberlakukan sekolah tatap muka meskipun tadi dikatakan bertahap, kemudian objek wisata juga sudah mulai dilonggarkan dalam tanda kutip secara spesifik, apakah hal itu sudah tepat? Memang ini kan dimungkinkan dalam PPKM berlevel ini dan itulah sebabnya ada PPKM berlevel ini supaya namanya pelonggaran itu terukur, tidak meloncat gitu, jadi bergradasi, bertahap, bertingkat. Nah ini yang harus betul-betul diikuti oleh setiap daerah. Namun harus diingat juga bahwa dalam PPKM berlevel ini kita tidak bisa hanya merujuk pada indikator epidemiologi. Tadi Pak Wali Kota sudah sangat menyinggung satu hal yang sangat penting. Jadi sebetulnya di dalam hal halo? Iya, silakan Pak Diki. Ya, di dalam merespon PPKM berlevel ini sebetulnya tidak hanya merujuk pada data indikator epidemiologi, tapi juga perilaku, kesiapan dari berbagai sektor. Dalam hal ini juga bukan hanya di pemerintahan dan masyarakat, tapi termasuk juga sektor usaha atau dunia swasta. Nah, ini merupakan kombinasi yang tidak harus berjalan seiring. Jadi ketika indikatornya sudah bagus, ketika juga intervensinya sudah dibuat dengan terbaik, tapi perilakunya nih masyarakat masih abai atau masih belum memiliki kesadaran tinggi dalam, jangankan yang lain lah, misalnya hanya masker saja, ini juga akan sangat berpengaruh. Nah oleh karena itu sekali lagi ini adalah satu kondisi yang dinamis ya untuk PPKM, sehingga memang harus ada evaluasi yang terus berkala ya. Ini yang memang menjadi kerja besar dan terus menerus dituntut di setiap pemerintah kabupaten dan kota, dan tentunya dengan adanya capaian-capaian seperti ini, sebetulnya dalam berbagai literatur, masyarakat itu akan bisa jadi lebih patuh. Karena sudah dibuktikan oleh masing-masing, baik itu pemerintah, pusat, ataupun provinsi maupun kabupaten kota yang berhasil nih, bahwa ini loh, kalau kita patuh, kita sudah lakukan sesuai dengan strategi berbasis sains, kita akan mengalami level yang terkendali. Kita bisa anak sekolah tadi kan dalam level yang tertentu. Nah ini harus disampaikan dan akan terlihat karena dirasakan oleh publik, sehingga mereka akan terdorong secara tidak langsung, kepatuhan ini akan timbul. Itu sesuai dengan sains. Jadi semakin bagus pengendalian pandemi, semakin akan lebih besar potensi masyarakat ini akhirnya untuk terdorong mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena mereka merasakan benar manfaatnya dan melihat langsung.
Baik. Itu kita garis bawahi bahwa menjaga konsistensi di kisaran PPKM level 1 ini tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah tapi juga perilaku masyarakatnya. Terima kasih Pak Diki Budiman sudah bergabung bersama kami, Pak Alexander Ginting juga terima kasih, Pak Wali Kota Eri Cahyadi juga terima kasih atas waktunya. Selamat sore Bapak-Bapak.